Baiklah teman-teman, di sini saya Sari Dewi Galipudin. Saya akan menjelaskan tentang Visual Basic mengenai array. Di dalam array saya akan mengerjakan bagaimana menghitung nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata-rata. Sebelumnya kita buka Visual Studio. Kemudian setelah Visual Studio kita buka, kita klik New Project untuk membuat file baru. Kemudian di sini kita pilih Use From Application. Kita bisa mengganti nama dari project yang akan kita buat. Selanjutnya saya akan membuat nama project saya array. Untuk penyimpanannya kita buat di Close. Buat new folder. Kita buat namanya juga array. Salah folder. Kemudian kita sampai ke tahap pengerjaan. Di dalam tahap pengerjaan kita tampilkan toolbox. Kemudian sebelumnya kita akan membuat desainnya dulu. Kita membutuhkan 2 buah group box. Membutuhkan text box 1 buah, untuk label ada 1 label yang kita butuhkan, dan kemudian ada button 3 buah, dan setelah itu kita membutuhkan list box. Kemudian combo box. Setelah itu perlu 1 lagi label. Sebelumnya kita beri nama untuk setiap kontrol tersebut. Di dalam group box 1 kita ganti di properties namanya, yaitu input data. Di level 1 kita ganti namanya menjadi data. Kemudian di text box 1 kita ganti nama txt data. Di kolom button kita ganti nama btn tambah. Untuk teksnya kita ketik tambahkan untuk menambahkan data ke list box. Kemudian di group box 2 kita ganti untuk penamaannya, yaitu
operasi dari bilangan yang akan kita operasikan. Kemudian di kontrol objek combo box kita buat penamaan CBO operasi. Di list box kita ganti nama sebagai LST tampil, dan kemudian di label yang kedua kita ganti nama menjadi LBL hasil, namun kita pilih auto size nya menjadi false. Untuk teksnya perlu kita buat, dan kemudian di button kita ganti nama menjadi button clear. Untuk di button berikutnya kita ganti keluar. Untuk penamaan desainnya kita dapat membuat BTN keluar, kemudian di button clear kita ganti nama menjadi BTN clear. Setelah itu kita dapat merapikan sebelumnya. Di combo box klik tanda panah ke samping, edit items. Sini kita ketik, pilih operasi, enter, lalu ketik lagi nilai min, kemudian nilai terbesar, enter, nilai terkecil, setelah itu klik OK, dan kemudian agar lebih terlihat rapi atau enak dilihat, kita bisa mengganti the color di sini menjadi pilihan warna yang kita sukai. Untuk fontnya juga dapat mengganti sendiri menurut selera kita. Di sini saya akan menggunakan font Cambria dengan font stylable, size-nya 10, lalu klik OK. Setelah desain selesai, kita akan sampai kepada pengerjaannya. Kita double klik di prompt 1, setelah itu kita ketik
mi.show untuk menampilkannya, kemudian enter, lalu ketik lagi CBO operasi dot selected index sama dengan 0. Kemudian enter, lalu ketik txt data dot focus yang berfungsi ketika kita menampilkan desain atau menjalankan desain tersebut, kursor kita berada di txt data. Kemudian enter, kita buka form desain kembali. Di sini kita buka, kita double klik txt data. Sebelumnya kita dapat mengganti di sini, pilih txt data. Untuk text change-nya, declaration-nya kita pilih keypress. Ini dapat kita hapus. Kemudian setelah pilih, kita ketik if is numeric a.keychar or sama dengan ddback or a.keychar sama dengan tanda kutip, kemudian then, lalu enter. Selanjutnya kita ketik a.handle sama dengan false, else a.handle sama dengan true. Kemudian enter, kita buka kembali form desain kita. Di sini kita akan mengerjakan kolom button tambahkan. Di sini kita mengetik if txt data dot text sama dengan tanda kutip then, kemudian untuk message box-nya kita ketik msg box. Kolom ini harus diisi. Kemudian ketik kembali msg box style. Pilih msg box style critical. Kemudian enter. Terus else. Kita deklarasikan dulu untuk statusnya, yaitu seperti ini, dim status s boolean sama dengan false. For i, kemudian ketik for i as integer sama dengan 0, to lst tampil, mohon maaf ada gangguan, to lst tampil dot items dot count kurang 1. Kemudian enter, ketik kembali if lst tampil
dot items i sama dengan txt data dot text, dan enter. Kemudian untuk selanjutnya kita kerjakan, ketik status sama dengan false, exit for. Di next kita ketik kembali if status sama dengan false, dan lst tampil dot items dot add txt data dot text, enter. Txt data dot clear txt data dot focus. Kemudian buka kembali Foundation kita, double klik combo box. Di sini kita ketik lbl hasil dot text sama dengan ada kutip 2. Kemudian kita ketik kembali if cbo operasi dot selected index, dan if lst tampil dot items dot count lebih kecil dari 1, dan untuk message boxnya kita ketik msg box. Data tidak ada di list box, sehingga data tidak dapat diproses. Kemudian setelah itu kita ketik kembali else, kemudian if cbo operasi dot selected index sama dengan 1 dan kita deklarasikan kembali untuk min as integer sama dengan 0, din min as integer sama dengan nanti lst tampil dot items kemudian dim total as integer sama dengan 0 for i as integer sama dengan 0 to lst tampil dot items dot count kurang 1.
kemudian enter, tik total tambah sama dengan JINT lst tampil dot items setelah itu enter, kemudian di next kita ketik kembali untuk mendeklarasikan dim rata s desimal sama dengan total dibagi lst tampil items.com kemudian ketik LBL hasil text sama dengan net.ron rata 4,2, kemudian ketik kembali else, enter if CB operasi dot selected index sama dengan 2 dan dim terkecil as integer sama dengan lst tampil dot items for i as integer sama dengan itu lst tampil dot items dot count kurang 1, kemudian kita ketik kembali if dalam kurung lst tampil dot items dalam kurung i, kemudian tanda nilai terkecil lalu ketik terkecil, kemudian ketik kembali dan terkecil sama dengan lst tampil dot items setelah selesai kita klik next, terus enter, LBL hasil .text sama dengan terkecil, lalu enter. Setelah selesai kita ketik kembali SI CB operasi dot selective index sama dengan 3 dan dim terbesar. Di sini untuk ini kita mendeklarasikan nilai terbesar as integer sama dengan lst tampil
items count kurang 1. Kemudian ketik kembali for i as integer sama dengan 1 to lst tampil dot items dot count kurang 1. Kemudian ketik kembali if lst tampil dot items i tanda lebih besar dari, kemudian kita klik terbesar, selanjutnya kita ketik sini untuk nilai terbesar, setelah itu kita ketik terbesar sama dengan lst tampil dot items i kemudian enter. Ketik lpl hasil dot text sama dengan terbesar kemudian ketik txt data dot text kemudian txt data dot focus. Untuk di button bersih kita kembali ke form design, di button clear kita ketik txt data dot clear lst tampil dot items dot clear lbl hasil dot text sama dengan tanda kutip 2, kemudian kita enter kembali. Untuk di button keluar kita double klik
ketik mi.close. Baiklah teman-teman, untuk codingnya ini dulu, dan sekarang kita akan coba jalankan. Tekan start untuk menjalankan program yang telah kita buat. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini di prompt 1. Lalu ketikkan data yang ingin kita masukkan ke dalam, seperti contoh. Lalu klik kembali untuk menambahkan data sebanyak yang kita inginkan. Kemudian untuk di group box 2, di combo box kita klik nilai min jika kita ingin menentukan min atau rata-rata dari data yang kita masukkan di list box. Lalu untuk menampilkan nilai terkecil bisa kita klik untuk menampilkan nilai terkecil dari list box ini, dan kemudian untuk nilai terbesar kita akan memperoleh nilai terbesar yang kita masukkan datanya ke dalam list box. Setelah itu kita dapat membersihkannya dengan mengklik button clear. Semua data itu akan bersih, dan kemudian untuk keluar kita dapat mengklik button keluar untuk keluar dari program kita buat. Dan sekian dari saya tentang pembuatan array untuk VB.NET 2013. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat.